Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita, serta selalu memberikan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu serta mencarinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dipersiapkan bukunya, dibuka buku kalian yang telah kalian miliki untuk materi akidah akhlak. Kemarin di pertemuan sebelumnya kakak sudah menjelaskan seputar Asmaul Husna sebagaimana di bab bagian 2, yaitu yang pertama Al-Mu'min, kemudian yang kedua yaitu Al-Azim, kemudian yang ketiga Al-Hadi, kemudian yang keempat Al-Adl, dan yang kelima yaitu Al-Hakam. Ya, yang belum memahami bisa dilihat kembali video kakak yang sebelumnya. Pada pagi hari ini insya Allah kakak akan sedikit memaparkan seputar kesimpulan. Ya, karena materi kita sudah selesai kemarin dan hari ini insya Allah hanya kesimpulan dan akan mengerjakan latihan seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa buka di buku kalian halaman 18. Ya, di bagian muhasabah, ya, atau bisa kita simpulkan sebagai sedikit kesimpulan dari materi bab kedua ini. Yang pertama yaitu seputar Asmaul Husna. Sudah kakak jelaskan beberapa kali bahwasanya Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik, ataupun nama-nama yang indah, maupun sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang biasa kita lantunkan, kita bacakan ketika hari Jumat pagi, ketika tadarus, tahlil, tahmid, tasbih, kemudian kita membaca Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna yaitu 99. Ya, innalillahi tis'awat tis'ina isman, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya, dan dikatakan di dalam hadis itu siapa yang menghafalnya, ya, maka ia akan masuk surga. Tentu ini merupakan keutamaan yang besar bagi kita. Yuk, yang belum hafal kita hafalkan. Yang sudah hafal, sering kita ulang-ulang, sering kita baca. Seperti itu. Ya, kemudian untuk bagian kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min yaitu yang maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keamanan kepada setiap makhluknya. Tentu terkadang seringkali adanya rasa gelisah di dalam diri kita, adanya rasa takut, ya, entah itu karena adanya musibah, entah itu karena gelisah terhadap masa depan kalian. Tentu ya di sini kita perlu yang namanya meminta perlindungan serta keamanan dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan keyakinan kepada kita sehingga menjadi orang yang optimis. Ya, sehingga menjadi orang yang terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yaitu Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Kemudian keagungan Allah sangatlah luar biasa yang dibuktikan dengan ciptaannya. Ya, dapat kita lihat bahwasanya sifat Allah yang Maha Agung ini bisa kita lihat dari adanya langit-langit yang tinggi tanpa adanya tiang. Ya, mungkin kalau kita lihat rumah-rumah atau gedung-gedung mungkin terlihat hebat, namun di situ dia membutuhkan sebuah tiang, ya kan? Tiang pondasi di awal. Namun berbeda dengan halnya langit. Langit yang tinggi yang berada di atas, ya, awan-awan dan lain sebagainya. Di situ tidak adanya tiang yang sebagai bahan sandaran. Ya, namun inilah salah satu ya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Ya, seperti itu. Dan tidak ada pencipta lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bisa kita lihat dengan adanya matahari, dengan adanya bintang-bintang, dengan adanya planet-planet, ya, tata surya dan lain sebagainya.
maupun hewan-hewan, ya nyamuk, kemudian ada lagi kecoa dan lain sebagainya. Itu merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tadabburi, kita jadikan ajang pelajaran di dalam diri kita. Itu makanya logika kita digunakan. Ya tentu ini merupakan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia itu terbatas. Kemudian yang keempat yaitu Al-Hadi. Sungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa orang yang memohon kepadanya. Ya, petunjuk salah satunya yaitu sebuah hidayah, dan perlu dipahami oleh teman-teman yang namanya hidayah itu perlu dicari, bukan ditunggu. Ya, kita harus mengusahakan, kita harus mendatangi. Diibaratkan kita ketika HP kita satelit kita bermasalah, maksudnya sinyal kita bermasalah, tentu kita mencari tempat yang bisa menangkap sinyal tersebut. Seperti itu. Begitupun dengan hidayah. Begitupun dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berusaha, kita perlu berikhtiar atau usaha, kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kelima yaitu al-adlu. Sungguhnya Allah artinya Maha Adil. Allah memberikan keadilan kepada setiap makhluknya. Sudah jelas bahwasanya salah satu keadilan Allah yaitu dengan menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Ketika diciptakannya seorang laki-laki, apabila tanpa adanya perempuan, tentu ini merupakan sebuah kekosongan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya secara adil. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian manusia diberikan makanan-makanan baik dari berupa hewan ternak dan lain sebagainya. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang selayaknya kita sebagai seorang muslim yang baik bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bagian yang keenam yaitu Al-Hakam. Ya, artinya Maha menetapkan hukum. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Sudah jelas bahwasanya hukum Allah itu jelas, hukum Allah tidak bisa diganggu gugat. Ya, apabila kita semua orang yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, baik sholat 5 waktunya, berzakat dan lain sebagainya, tentu Allah akan memberikan atau menetapkan hukum, ya, yaitu diberikannya kita pahala atas apa-apa yang kita kerjakan, sehingga dengan pahala itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika kita menjadi orang yang berlaku maksiat, yang tidak mencegah, yang malah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, seperti memakan makanan yang haram, menggunakan barang-barang yang haram, melakukan syirik selain menyembah selain Allah dan lain sebagainya, tentu ini merupakan Allah akan menetapkan kepada kita sebuah hukum, penetapkan hukum, yaitu dengan diberikannya kita dosa-dosa, yang mana dengan dosa-dosa tersebut akan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak inginkan dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kakak rasa sampai sini kita cukup. Kemudian nanti untuk setelahnya kalian mengerjakan latihan bab kedua, yaitu bagian uji kompetensi atau kemampuan, yaitu terdapat pada halaman 19 dan 20, seperti itu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.